Ini kejadian waktu aku masih kecil. Jadi beberapa detailnya agak samar. Tapi aku masih ingat bagian pentingnya. Aku tumbuh di Nebraska. Dan setiap hari aku bersepeda ke sekolah. Karena orang tuaku selalu bekerja. Itu lebih praktis. Kami tinggal di daerah pedesaan. Dikelilingi lahan pertanian. Dan rute ke sekolah melewati ladang jagung yang sangat luas. Kalau dipikir sekarang, mungkin tidak sebesar itu. Tapi saat kecil, rasanya seperti tak ada ujungnya. Rumah kami ada di seberang ladang itu. Tapi orang tuaku selalu menekankan satu hal. Jangan pernah memotong jalan lewat ladang jagung. Mereka khawatir aku akan tersesat karena aku tidak punya ponsel. Aku tidak pernah mempertanyakan itu. Aku tahu memang mudah kehilangan arah di sana. Jadi setiap hari, aku memutar lewat jalan utama. Suatu hari, sepulang sekolah, rantai sepedaku lepas. Aku tidak bisa memperbaikinya, meskipun ayahku pernah mengajarkan caranya. Aku terjebak berjalan pulang sambil menuntun sepeda. Terasa sangat jauh. Saat itu aku melihat ladang jagung dan berpikir memotong jalan akan menghemat waktu. Aku tahu itu dilarang, tapi aku tetap masuk. Awalnya baik-baik saja, tapi semakin masuk, suasananya jadi aneh, sunyi, gelap, dan menakutkan. Aku mulai mendengar suara gesekan dari jagung, seperti ada sesuatu yang mengikuti. Aku mencoba meyakinkan diri itu hanya angin, tapi suara itu semakin dekat. Lalu aku berbelok ke jalur lain dan melihat seorang pria berdiri di tengah jalan. Dia hanya menatapku. Pakaiannya kotor dan sobek. Tangannya penuh goresan. Dia bertanya, apakah aku tersesat? Suaranya serak. Aku tidak bisa bergerak. Lalu dia mulai mendekat. Saat itu juga aku lari. Aku menjatuhkan sepeda dan berlari sekencang mungkin. Dia mengejarku sambil berteriak ingin membantu. Aku bersembunyi di antara jagung, gemetar dan mendengar dia berkata, aku akan menemukannya. Akhirnya, aku berhasil pulang. Orang tuaku panik. Lalu beberapa minggu kemudian, sepeda lamaku tiba-tiba muncul di teras rumah. Dan setelah itu, kami pindah. Saat aku berusia 28 tahun, aku kembali ke rumah orang tuaku untuk membantu di pertanian. Suatu waktu, setiap senja, aku melihat sosok berdiri di ujung ladang jagung. Awalnya kupikir tetangga, tapi lama-lama, sosok itu semakin mendekat setiap hari. Suatu malam, aku mencoba mendekatinya, tapi dia langsung lari ke dalam ladang. Setelah bertanya ke tetangga, ternyata bukan siapa-siapa yang mereka kenal. Beberapa hari kemudian, listrik rumah tiba-tiba mati. Saat aku keluar, aku mendengar suara di ladang. Aku menyorot dengan senter dan melihat seorang pria memegang alat kebun berkarat. Aku langsung lari dan dia mengejarku. Aku bersembunyi sampai aman, lalu kembali ke rumah dan menelepon polisi. Mereka tidak menemukan siapapun, tapi menemukan bahwa seseorang sengaja merusak panel listrik. Beberapa waktu setelah pindah ke tempat lain, aku tinggal di rumah dekat ladang jagung lagi. Suatu malam, aku mendengar teriakan anak kecil dari ladang. Aku mencoba mencari letak suara tersebut, bahkan bersama polisi, tapi tidak menemukan siapapun. Lalu aku melihat api di ladang. Aku berusaha memadamkannya. Saat kembali ke rumah, seseorang ada di dalam kamarku. Rumahku berantakan. Orang itu kabur sebelum aku bisa menangkapnya. Sejak itu, aku tidak pernah merasa aman. Yang paling menggangguku adalah teriakan pertama itu, karena aku tidak pernah tahu apakah benar ada anak yang butuh pertolongan atau itu hanya jebakan.